Apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman waktu mendengar istilah takut akan Tuhan itu? Nah, untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam pendalaman Alkitab kita, saya mau ajak teman-teman untuk menjawab satu pertanyaan atau survei singkat nih, melalui aplikasi Mentimeter, yang linknya sudah disediakan oleh rekan-rekan pengurus dan bisa teman-teman akses di kolom chat Zoom ini. Bagi teman-teman yang kondisinya memang memungkinkan dan berkenan untuk ikut menjawab, silakan langsung aja teman-teman boleh mengakses link tersebut. Tenang aja teman-teman, karena nanti di sana juga nggak akan ada nama teman-teman ya, sehingga nggak perlu khawatir kalau identitas teman-teman akan ketahuan. Nah, ini pertanyaannya yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan pengurus. Satu kata yang terpikirkan ketika mendengar kalimat takut akan Tuhan. Nah, ini sudah ada yang menjawab. Ada yang menjawab Kristen, ada yang menjawab taat. Taat, wah, taat juga ya berarti. Hormat, hormat. Wah, kayaknya banyak yang satu ini nih, satu visi atau cara pandang. Berserah ada juga. Keselamatan. Oke, kita masih tunggu teman-teman yang lainnya yang belum bergabung. Satu kata yang terpikirkan ketika mendengar kalimat takut akan Tuhan. Sejauh ini belum ada jawaban yang ini ya, yang out of the box gitu katanya, yang nggak biasa gitu. Berserah, keselamatan, hormat, taat, Kristen. Kira-kira apakah masih ada teman-teman lain yang terlintas nih di pikirannya kalau dengar takut akan Tuhan gitu ya, atau fear of the Lord ini? Sepertinya sudah nggak ada lagi ya, nggak apa-apa kalau gitu. Nggak apa-apa kalau teman-teman juga masih ada yang mau menginput, silakan, nanti ini juga bisa kita pakai sebagai bahan diskusi kita nanti. Terima kasih juga untuk partisipasi dari teman-teman sekalian. Kiranya jawaban teman-teman tadi juga boleh memperkaya materi kita nanti dan juga sesi tanya jawab yang akan sama-sama kita lakukan. Ya, teman-teman, untuk memahami tema atau topik yang akan kita gali pada malam hari ini, yaitu Fearfully Yours, saat ini kita akan dipimpin dan ditolong oleh Pendeta Alex Nanlohi, atau yang biasanya lebih akrab disapa dengan Bang Alex. Mungkin ada di antara kita yang sudah mengenal Bang Alex, namun tentu ada sebagian yang belum. Nah, Bang Alex ini merupakan seorang pendeta yang berasal dari Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat atau GPIB, namun beliau lebih dikenal luas melalui pengabdiannya di pelayanan siswa dan mahasiswa bersama dengan Perkantas, yang kalau saya nggak salah nih sudah dilakukan selama lebih dari 20 tahun ya Bang Alex ya, kalau saya nggak salah. Lebih dari 20 tahun. Nah, mungkin teman-teman tanya nih, wah kalau sudah melayani puluhan tahun begitu, berarti Bang Alex ini udah tua sekali dong ya, kira-kira. Apa jangan-jangan dia pendeta emeritus lagi nih, jangan-jangan. Kalau untuk itu sih saya nggak berani menghakimi ya teman-teman. Silakan teman-teman lihat sendiri deh, apa Bang Alex ini memang sudah tua atau malah tua sekali. Yang pasti sejak pertama kali saya tahu Bang Alex, ini mungkin sekitar 14 tahun yang lalu lah ya, di PMK itu, beliau ini masih terlihat sama sih ya kalau menurut saya, nggak ada perubahan. Mungkin kalau sekarang hanya terlihat jauh lebih sehat dan makmur aja kali ya Bang. Banyak perbaikan gizi nih tentunya. Iya. Oke, baiklah teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bang Alex Nanlohi untuk memimpin kita dalam ber-PA pada malam hari ini. Silakan Bang Alex. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Malam Alex. Selamat malam. Bersyukur sekali ya boleh. Ini malam ini kita berzoom Pak ya, karena lewat Zoom ya. Dan menarik sekali melihat bagaimana Tuhan memimpin di tengah-tengah situasi yang nampaknya sulit. Awalnya kan COVID ini cuma masalah kesehatan. Tapi sekarang bukan hanya jadi masalah kesehatan, sudah jadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, harus studi dari rumah, masalah pekerjaan, masalah spiritual, ya. Tapi kita sekarang bisa berkumpul, saya pikir juga itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, saya tidak setua yang dipikirkan.
Paling tidak di sini ada rekan saya yang lebih tua ya, ada Kak Evi ya. Jadi bersyukur kalau Tuhan boleh memberi kesempatan melayani teman-teman sekalian, dan saya siapkan satu slide juga buat kita bisa memahami tema ini. Saya tidak ingin buru-buru ya untuk memberikan kesimpulan atau definisi dari takut akan Tuhan, karena juga di dalam Alkitab ini banyak sekali atau sangat tersebar istilah ini. Jadi saya ingin memberikan spektrum yang nanti di dalamnya saya harap teman-teman nanti bisa mencoba relate. Dan apa yang kalian sebutkan, yang teman-teman masukkan dalam jawaban di Mentimeter tadi, sebenarnya sudah juga memberikan sedikit taste buat kita untuk memahami hal itu. Ya. Nah, mari sebelum kita lanjut, saya ingin ajak kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu, kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami. Sama-sama kami akan membuka firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga diskusi, interaksi di antara kami, biarlah boleh menolong kami semakin mendaratkan setiap kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Kita akan belajar dari Mazmur ya. Salah satu yang menarik kalau bicara Mazmur adalah mengungkapkan perasaan. Ya, jadi kalau kita mengenal kitab Mazmur, Mazmur itu sebenarnya kalau kita perhatikan tidaklah disusun kronologis. Makanya beberapa teolog menolak untuk menyebutnya sebagai pasal, tetapi lebih tepat menyebutnya sebagai nomor. Karena sebenarnya mirip kayak buku lagu ya. Kayak Kidung Jemaat itu kan disusunnya tidak berdasarkan kronologi. Karena misalnya Mazmur 23 ditulis oleh Daud. Lalu nanti kalau kita baca Mazmur 90, tulisannya doa Musa. Musa sama Daud tuaan siapa? Ya tuaan Musa lah ya. Tapi kenapa Daud bayar ya supaya dapat nomornya lebih awal begitu ya. Daud dapatnya nomor 23. Tapi itulah ada semacam atau ada editor, ada penyunting yang mencoba memasukkan dan membukukan Mazmur di dalam pengelompokan yang menarik. Ada 5 buku ya, teman-teman nanti bisa perhatikan di Alkitab cetak bahasa Indonesia jelas tertulis ada buku 1 mulai dari Mazmur 1 sampai nanti Mazmur yang Mazmur 1 sampai dengan Mazmur 41. Nah, terus ada nanti buku 2 mulai 42 dan totalnya ada 5 buku ya. Nah, kalau Mazmur mengungkapkan perasaan, saya pengen tahu dong teman-teman, malam ini perasaannya seperti apa ya. Jadi izinkan saya bertanya dan teman-teman tolong merespon ya. Responnya gampang kok. Apa kabarmu hari ini? Saya nggak tanya kemarin, besok ya, hari ini. Nah, biar gampang, teman-teman perhatikan gambar ini ya. Nah, silahkan. Nomor berapa yang paling menggambarkan kabarmu hari ini ya? Silakan perhatikan nomornya. Ya, kita nggak usah saling menghakimi ya. Mungkin ya kalau itu yang kita rasain, nah mungkin teman-teman bisa tulis nomornya. Wah, saya nomor ini gitu ya. Nanti kita bisa saling paling nggak saling tahu, dan ya kita bisa saling doain juga ya, karena pasti situasi kita masing-masing berbeda-beda. Nomor berapa yang paling menggambarkan kabarmu hari ini? Silakan. Kalau yang 14 itu maksudnya apa ya, Bang? 14 kayaknya nggak usah diartikan macam-macam ya. Mati itu. Pokoknya dia kayak terjun bebas ya. Silakan apa aja gitu ya. Thank you teman-teman yang udah jawab ya. Ya, ada yang rasanya nomor berapa? 9, 10 gitu ya. Ada yang 5 mungkin. Lagi mager banget gitu ya. Oke, ada yang 8. Thank you.
Ya, ini situasi kita kan beda-beda ya. Apa yang kamu feel, kadang-kadang diungkapkan tuh susah ya. Gambar ini menolong. Apalagi teman-teman adalah generasi emoji. You express many things not with written words, but with emoticon. Ya, oke, thank you semua yang udah jawab ya. Nah, ini salah satu cara juga ya kita ditolong ya dengan kalau blob tree ini juga banyak dipakai untuk bisa mengungkapkan perasaan. Nanti bisa searching banyak blob tree macam-macam, ada blob tree tentang apa. Nah, itu untuk menolong karena sebenarnya ini tes atau tools untuk anak-anak yang ketemu dengan konselor. Kadang-kadang anak kecil kan susah ya ditanya, gimana perasaanmu? Terus dia mesti gambarkan apa? Nah, disuruh lihat gambar saja. Nah, menarik juga waktu mempelajari Mazmur, teman-teman bisa melihat bagaimana Mazmur itu juga adalah pengungkapan perasaan karena bahasanya bahasa puisi, ya. Mazmur 34, kalau kita tenang untuk studi lanjut melihat Mazmur 34, sebenarnya ini disebut sebagai juga Mazmur atau puisi yang sifatnya akrostik. Maksudnya apa? Abjadnya orang Ibrani itu ada 22 abjad. Ya, dari abjad mereka ada 22 dan Mazmur 34 ini di dalam bahasa aslinya ada 22 baris di mana setiap baris puisinya itu dimulai dengan huruf pertama dari dimulai dengan huruf secara berurutan dari abjad mereka. Jadi kalau kayak kita ayat 1 tuh A, ayat 2 dimulai dengan B, C, sampai selesai, sampai Z ya. Cuma mereka alfabetnya itu 22. Nah, jadi itu yang kalau teman-teman lihat disebut sebagai puisi akrostik. Nah, kita bisa sih ya, nanti saya ajak kita baca juga ayat sebelumnya, tapi nanti teman-teman silahkan lanjutkan cuma 22 ayat ya. Kita fokus dulu ayat 10-15, saya sengaja beri warna bagian yang berkaitan dengan tema kita malam ini. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mari sedikit belajar tentang siapa Daud begitu ya. Di dalam kita memahami tentang Mazmur, maka Daud ini punya peranan penting. Kenapa? Karena Daud ini pandai memainkan kecapi, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel, dan juga menulis banyak puisi. Nah, puisi yang kemudian dilagukan dalam konteks waktu itu, inilah Mazmur. Dari seluruh Mazmur, jangan salah juga, tidak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Ya, tetapi dari 73 Mazmur yang ditulis oleh Daud, nah kita bisa dapat sedikit gambaran lebih jelas ya tentang ekspresi perasaan. Beda sekali teman-teman membaca sebuah narasi. Contohnya, kalau kita baca tentang Daud, ya mau nggak mau baca 1 Samuel, 2 Samuel gitu ya. Kita bisa ngerti, tahu tentang Daud. Tetapi kita bisa kenal perasaan Daud waktu lihat Mazmurnya. Karena ketika diceritakan dengan puisi, ya kalian bisa bedakan ya, prosa dengan puisi itu punya tujuan yang berbeda. Yang satu tujuannya untuk melihat lebih dalam ke perasaan, sementara prosa atau narasi cuma lebih bersifat melaporkan peristiwa. Nah, yang menarik bahwa Daud ini karena banyak Mazmur yang dia tulis, kita itu kayak diizinkan lihat hatinya gitu ya. Lihat
bagaimana sih perasaan Daud? Nah, John Calvin sendiri berkata, Daud itu seperti cermin, di mana Tuhan memperlihatkan kepada kita aliran kasih karunia-Nya yang terus-menerus. Kenapa? Karena Mazmur itu banyak yang sifatnya doa. Kalau bicara doa, maka pastinya kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat bagaimana kedekatan Daud dengan Tuhan, dan kita bisa melihat bagaimana pengenalannya ini adalah sebuah pengenalan yang transformatif, yang pasti membawa perubahan buat diri Daud sendiri. Nah, bagaimana mengerti akan hal ini? Bayangkan begini teman-teman ya, ketika Daud banyak tulis lagu, puisi, dan itu lahir dari pengalamannya bersama Tuhan, berarti dalam banyak kesempatan hidupnya, saya kutip kalimat ini ya, Daud mengalami apa artinya mempraktekkan kehadiran Tuhan. Nah, ini jadi menarik ya. Daud mengalami artinya mempraktekkan kehadiran Tuhan. Nah, mungkin kalau saya gambaran sederhananya gini kali teman-teman ya. Tahu lagu dangdut kan ya. Kadang-kadang kalau dengar lagu dangdut itu kan suka geli gitu ya. Apalagi kayaknya aduh bukan gue banget deh gitu ya. Tapi saya lagi mikir gini. Itu yang bikin lagu dangdut itu ya. Kayak apapun situasinya bikin lagu gitu. Lagi ngapain bikin lagu, mati lampu bikin lagu, cintanya terbagi bikin lagu, lagi kesandung bikin lagu. Nah, lagu itu lahir dari sebuah pengalaman dengan peristiwa. Tetapi Daud lebih lagi, dia banyak menuliskan apa yang dia alami dengan Tuhan. Nah, ini yang jadi menarik ya. Daud mengalami apa artinya mempraktekkan kehadiran Tuhan. Saya pinjam penjelasan-penjelasan ini, salah satunya dari buku Philip Yancey ya. Nah, jadi waktu kita membaca kisah Daud, dan kemudian menghubungkan dengan Mazmur yang dia tulis. Jadi baca kisahnya dulu, lalu baca Mazmurnya. Atau sebaliknya, waktu baca Mazmurnya, lihat ada nggak kisah di balik Mazmur itu. Kalau kita selaraskan, maka Mazmur yang dia tulis, maka kita dapat menyimpulkan, ya kayak penyanyi dangdut tadi kali ya, walaupun ini dalam relasi dengan Tuhan. Segala sesuatu yang Daud alami, dia hubungkan dengan hal yang rohani. Ya, dia hubungkan dengan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan dia berhasil atau dia mempraktekkan kehadiran Tuhan yang real di dalam hidupnya. Nah, kita lihat ya Mazmur 34 ini, saya mau ajak kita lihat konteksnya. Kenapa? Tidak semua Mazmur punya konteks. Tetapi Mazmur ini ada konteksnya, berarti ada bagian yang melatar belakangi mengapa itu ditulis. Di mana kita tahu di ayat 1. Jelas dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi ini konteksnya. Di mana kisahnya? Nah, teman-teman harus nanti membaca 1 Samuel. Nanti kita lihat sebentar ya, saya kasih resumnya aja. Nah, lalu kemudian dia mulailah ya ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Lalu ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dengan sukacita, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Jadi ini adalah sebuah mazmur seruan yang mengajak umat juga untuk memuji. Kenapa? Bukan hanya dia sendiri yang memuji, ayat 2 ya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwaku bermegah. Lalu dia mengajak, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Dan apa yang menjadi alasan? Kita lihat ayat berikutnya ya. Nanti kita perhatikan. Jadi latar belakang Mazmur 34 ini perlu dibaca dalam terang kisah yang disebut tadi. Itu ada di 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Kalau teman-teman baca cerita di situ, itu cerita biasa, diceritain aja ya. Makanya kalau teman-teman membaca, di situ dijelaskan bahwa Saul yang iri hati berusaha membunuh Daud. Sehingga Daud ini harus melarikan diri ke Gad. Jadi kita kalau ingat tuh bagaimana bencinya si Saul sama Daud, sampai dia kejar terus. Jadi itu lolos dari Saul itu sudah anugerah banget gitu ya.
Wah, asik. Daud lari, ya lolos dia dari Saul, tetapi dia melarikan dirinya ke Gad. Namun hadirnya dia di Gad juga diketahui oleh Raja Gad, yaitu yang namanya Akis. Jadi ternyata masuk lagi ke situasi yang sulit. Jadi ini Mazmur yang ditulis dari pengalaman, refleksi pengalaman dalam situasi yang tidak mudah. Lengkap sudah kesulitan yang dihadapi Daud. Lari dari Saul yang berusaha membunuhnya. Dia juga pisah sama Yonatan, sahabat karibnya yang kayaknya bisa backup dia gitu ya. Dan berjumpa dengan Akis yang membenci Daud karena Daud telah bunuh Goliat. Udahlah, lengkaplah ceritanya ya. Nah, jadi kalau kita baca latar belakang ini, nah ini yang menarik sebenarnya ya. Namun waktu kita membaca latar belakang peristiwa ini di 1 Samuel 21, maka sebenarnya kita cuma menemukan kisah tentang seorang buronan ketakutan yang berleleran air liur dan bertindak seperti orang gila demi menyelamatkan nyawanya. Jadi Daud ini, tanda kutip, pura-pura gila karena dia udah terjebak di kandang musuh. Lalu dia akhirnya dapat ide. Idenya adalah udahlah, kayak orang gila aja. Bagi air mulutnya tuh meleleh sampai ke janggutnya. Sampai Akis pun ngomong, ngapain kamu bawa orang gila? Nambah lagi koleksi orang gila di tempat gua gitu ya. Jadi sejauh ini kalau teman-teman perhatikan, ini kan nggak ada mujizat di situ. Secara tiba-tiba misalnya, tiba-tiba Daud diselamatkan Tuhan. Tuhan misalnya membuat Akis buta kah? Akis ternyata tiba-tiba tidak bisa melihat, lalu atau Tuhan selamatkan Daud, tetapi nggak ada mujizat tuh kalau kita baca kisahnya gitu ya. Namun Daud sekali lagi melalui Mazmur ini tentunya menyatakan bagi kita bahwa segala sesuatu yang dia alami adalah pemberian Tuhan baginya. Nah ini menarik. Coba kita lihat lanjutannya ayat 5 ya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Nah, perhatikan ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Siapa yang menyelamatkan? Kalau baca ayat 7, ya Tuhan kan, Tuhan menyelamatkan dia, berarti Daud dari segala kesesakannya. Nah, saya pinjam lagi ya. Nah, ini salah satu penafsiran yang menarik menurut saya ya dari Philip Yancey dalam bukunya The Bible Jesus Read. Ya, dia mengatakan begini waktu dia menafsirkan bagian ini. Mungkin di dalam keputusasaannya Daud itu berteriak kepada Tuhan dan mendadak saja gagasan untuk berpura-pura gila melintas dalam benaknya. Namun, melalui Mazmur 34, kita seperti diberikan cermin melihat hati Daud. Dalam sebuah peristiwa yang kayaknya cuma ide Daud aja supaya pura-pura gila, supaya nggak mati dia ya. Namun Daud menyadari hal itu sebagai pemberian Tuhan, bukan sekadar usahanya sendiri. Nah ini menarik ya. Perhatikan lagi kalimatnya. Kalau kita tadi cuma baca ayat 7, kayak orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Mungkin kita bayangkan, wow, tiba-tiba Tuhan datang memberikan keselamatan. Tapi kalau baca ceritanya, ya Daud cuma ketemu ide gitu, pura-pura gila gitu ya. Makanya, nah ini Philip Yancey, dari tadi Philip Yancey, siapa sih dia ya? Ini salah satu penulis. Dia menuliskan begini. Mazmur-mazmur Daud ya khususnya, memberi Allah pujian untuk semua yang tampak seperti kelihayan manusia. Tentu banyak kontroversi di sini. Kenapa sih pura-pura gila? Emangnya Daud penakut dan segala macam. Tapi bagi beberapa penafsir yang saya baca, ada yang berkata begini, sebenarnya itu salah satu strategi cukup jitu lah ya pada waktu itu. Pertama, dengan begitu tidak ada yang mati. Karena biasanya di dalam raja ketemu raja, peperangan harus ada yang mati salah satunya atau ditaklukkan. Tetapi strategi Daud
pura-pura gila itu, jadinya dia tidak harus bunuh Akis. Akis juga ngapain bunuh Daud gitu ya. Ini orang gila doang gitu. Jadi beberapa penafsir bahkan melihat bahwa ya ini less damage lah ya. Tidak banyak kerusakannya. Jadi kadang-kadang ya saya bukan berarti berkata apapun ide kita itu dari Tuhan. Nggak begitu ya. Saya pikir jangan salah baca. Seolah-olah, wah Daud pura-pura gila. Antar deh kalau ada yang nagih utang, gue pura-pura nggak tahu gitu ya. Itu namanya saudara lari dari tanggung jawab ya. Tetapi dalam situasi sulit yang Daud hadapi, tindakan berpikir kreatif itu dari Tuhan. Itu yang mau disampaikan. Daud itu berhasil ya, kalau boleh pakai istilah Filipiansi, Daud berhasil membuat Tuhan menjadi pusat hidupnya. Paling tidak dari Mazmur ini kita bisa melihat siapa yang dapat pujian ketika dia tidak dibunuh oleh Raja Akis itu. Dia berkata, Tuhan Engkau yang meluputkan aku. Nah, saya tambah ini penjelasan dari C.S. Lewis ya. C.S. Lewis mengatakan idealnya bagi seorang Kristen berarti setiap tindakan dan perasaan, setiap pengalaman menyenangkan atau tidak harus dihubungkan dengan Tuhan. Nah, teman-teman tangkap idenya sampai sini ya. Seorang seperti Daud yang punya relasi yang dekat dengan Tuhan, yang kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Sehingga seluruh pengalaman hidupnya, paling tidak dari apa yang kita baca, dia hubungkan dengan Tuhan. Baik itu senang, baik itu mungkin tidak menyenangkan, dia hubungkan dengan Tuhan. God is the hero of every single story that David faced, atau yang dia sudah lalui. Nah, jadi apa hubungannya kalau kita bicara dengan tema kita malam hari ini? Takut akan Tuhan. Saya melihat takut akan Tuhan itu, mari kita mengerti di dalam sebuah konteks. Daud ini adalah seorang yang dikatakan takut akan Tuhan. Bahkan tadi kalau teman-teman ingat, dia panggil generasi selanjutnya ya, mulutku akan memberitakan kepada kalian, aku akan kasih tahu lagi ke kalian. Itu konteks di Mazmur 34 ayat 10-15 tadi. Jadi takut akan Tuhan menjadi satu panggilan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tapi perhatikan lagi, maka dia katakan, marilah anak-anak dengarkanlah aku. Lalu dikatakan, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi kalau bicara takut akan Tuhan, saya melihat ini adalah pengalaman hidup Daud dengan Tuhan. Nah, memang banyak teolog berusaha mendefinisikan fear of the Lord. Saya sih nggak terlalu mau mendefinisikan, karena saya pikir ini spektrum ya. Kalau kita lihat spektrum itu, di dalam Alkitab ada banyak bagian-bagian di mana fear of the Lord menjadi bagian yang mewarnai sebuah peristiwa atau sebuah pengajaran begitu ya. Misalnya kan gitu, marilah takutlah akan Tuhan. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu akan begini. Lalu di sisi lain lagi takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Kita tahu ya ayat itu ya, ayat terkenal Amsal 1 ayat 7. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Nah, beberapa orang mengkaitkan berarti takut akan Tuhan dengan hikmat. Tapi di bagian lain takut akan Tuhan dihubungkan dengan kekudusannya Tuhan begitu ya. Nah, tapi akhirnya saya juga harus memilih gitu ya. Nah, saya pinjam penjelasan dari seorang bernama Timothy Keller. Ya. Nah, ini hamba Tuhan pendeta Timothy Keller. Ini bukan Baginda ya. Mirip. Ini Timothy Keller. Dia berkata begini. Obviously, to be in the fear of the Lord is not to be scared of the Lord. Bedakan. Takut akan Tuhan itu memang karena kata yang dipakai fear, bahasa Inggris juga pakai fear, bahasa Indonesia pakai kata takut. Kadang-kadang kita pikir itu kayak Tuhan itu mengerikan atau ketakutan yang scared gitu, kayak gue ngeri banget gitu ya. Bukan itu yang dimaksud sebenarnya. It's not to be scared of the Lord, walaupun, nah ini perhatikan, di dalam
terminologi aslinya fear of the Lord dalam bahasa Ibrani, ada aspek itu. Ada aspek takut dalam arti takut yang memang takut. Tetapi juga lebih banyak bersifat respect and awe. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Aku kagum, aku hormat akan Engkau Tuhan. Jadi, fear in the Bible means to be overwhelmed. Jadi, ini pengertian yang lebih netral untuk kita memahami. Kata takut di dalam Alkitab itu adalah kita dikuasai atau dikontrol sesuatu. Jadi, itulah mungkin yang lebih mudah. Jadi, takut akan Tuhan itu sederhananya kamu dikontrol oleh Tuhan. Itu sih yang terjadi. Tetapi, kontrol dari Tuhan itu kok bisa? Berarti kan engkau dan saya menyerahkan diri untuk dikontrol oleh Tuhan. Karena itu saya harus ingatkan bahwa takut akan Tuhan itu tidak lepas dari pengenalan kita akan Tuhan. Siapa Tuhan yang kepadanya kita menyerahkan diri untuk dikontrol? Ini mesti jelas dong. Apakah saudara menyerahkan diri dikontrol oleh Tuhan yang saudara nggak kenal gitu? Siapa dia gitu? Makanya Timothy Keller mengatakan begini, to fear the Lord is to be overwhelmed with wonder before the greatness of God and His love. Jadi, takut akan Tuhan itu adalah sebuah situasi yang dialami ketika kita dipenuhi dengan ketakjuban kepada kebesaran dari Allah dan kasih-Nya. Jadi berarti di situ ada pengenalan akan Allah. Di situ ada bicara yang tadi ya, Baginda bilang di depan, kita itu miliknya Tuhan. Berarti Tuhan itu pemilik hidup kita. Nah, makin kita kenal siapa Tuhan kita, ya kita akan makin bisa fear of Him. Sementara kalau kita nggak kenal, maka fear of Him atau takut akan Tuhan mungkin hanya jadi slogan. Kenapa? Dari kecil kan kita Kristen, takut akan Tuhan. Ada lagi yang bilang, apa itu takut akan Tuhan? Ya, pokoknya saya hidupnya selalu kalau ketemu Tuhan itu takut gitu ya. Maksudnya sujud, menyembah. Tapi pertanyaannya siapa Tuhannya? Nah, itu yang kita perlu ingat ya. Nah, dan kemudian Timothy Keller kasih perspektif yang menarik ya. Dia katakan begini, it means that because of His bright holiness and magnificent love, you find Him fearfully beautiful. Nah, ini memang cukup dalam ya untuk kita pahami. Gini deh, secara sederhana saya kasih ilustrasinya begini. Allah itu kan adil. Tapi Allah itu juga kasih. Nah, gimana tuh? Pengenalan kita akan Allah menolong kita juga punya sikap takut yang benar kepada Dia. Kalau Dia adil, wow, berarti dosa harus dihukum. Itulah Allah yang adil. Makanya jangan main-main sama dosa. Kalau kita main-main menikmati dosa, maka sebenarnya itu akan menakutkan karena Allah pasti menghukum dosa. Tapi Allah yang adil itu pada saat yang sama Allah yang kasih. Jadi Tuhan itu bukan switch mode ya. Aduh lagi pengen kasih, ya udah hari ini kasih, mode kasih. Nanti besok mode adil. Tidak. Tuhan always love and always adil, righteous. Ya, dia selalu dua-duanya. Nah, bagaimana menghayati ini? Satu sisi, kalau kita cuma lihat adilnya, kita pasti ketakutan. Benar, harus takut tuh. Kalau kita melakukan dosa, apalagi. Tetapi karena kasih, maka kita tuh akan begitu mau datang sama Dia. Teman-teman bisa pahami itu? Satu sisi ketakutan, dalam arti takut karena Dia akan menghukum dosa. Tetapi satu sisi karena Dia kasih, kita tahu juga nggak bisa kemana-mana, hanya bisa ke Dia gitu ya. Jadi, dua hal ini, waktu kita kenal Tuhan, maka kita itu fear of the Lord itu bukan kemudian kita kagum lalu jadi jauh, atau kita jadi deket tapi kurang ajar. Kadang-kadang kan gitu ya. Ada orang yang sekarang ya saya juga bingung ya, gimana cara menghayatinya, manggil Tuhan, lu gue gitu. Gue lu bikin ini dong sama gue Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kesannya anak muda,
dekat. Tapi ingat, bagi saya kedekatan juga ada aspeknya gitu ya. Aspek pengenalan bahwa Tuhan itu bukan cuma adil, tapi Dia juga kasih. Ya, that is why the more we experience God grace and forgiveness, the more we experience a trembling awe and wonder before the greatness of all that He is and has done for us. Nah, ini kunci kalimatnya Timothy Keller. Dia bilang begini, sebenarnya kalau kita menyadari, harusnya kan kita ini dihukum nih. Tuhan berikan Yesus menggantikan kita. Allah tetap adil, makanya Yesus harus menanggung hukuman dosa. Maka waktu kita mengalami anugerah Allah, maka kita akan makin takut yang, ini apa dia pakai istilah takut yang indah gitu. Gimana tuh? Takut tapi indah gitu. Saking kamu sadarnya, ya anggaplah ada penjahat, wah luar biasa, tapi dia dibebaskan. Hakim bilang mulai hari ini kamu bebas. Stop. Yang ini gantiin kamu. Kamu sekarang bebas. Maka begitu dia bebas, dia akan begitu trembling awe and wonder. Dia akan punya sikap hati yang wow, aku akan tidak main-main lagi dengan hidupku. Aku nggak akan menikmati dosa lagi. Karena betapa mengerikannya dosa. Tapi aku akan hormat, tunduk kepada Tuhan. Jadi secara kesimpulannya begini. Fearing Him, jadi kalau kita dibilang takut akan Tuhan, itu berarti kita tunduk di hadapan Dia karena kita melihat akan keindahan, kemuliaannya yang begitu mengagumkan. Itulah sebenarnya orang yang takut akan Tuhan. Orang yang akhirnya sadar, kalau aku berdosa, Tuhan akan kejar aku. Maunya sih kalau dikejar Tuhan, lari dari Tuhan ya. Tetapi karena Dia kasih, maka meskipun aku mau lari dari Dia, tetapi aku hanya bisa lari kepada Dia. Saya ulangi, ini kata kunci yang saya nikmati waktu persiapan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sadar betul bahwa seharusnya saya ini lari dari Tuhan kalau dosa itu harus dihukum, tetapi karena kasih Tuhan, Yesus yang mati buat saya, dan saya mengerti Allah yang mengasihi. Saya yang harusnya lari dari Tuhan, tapi saya tidak punya tempat lari selain lari kepada Tuhan. Instead of running from God, I can only run to Him. Jadi ini gimana ya? Kalau teman-teman menghayatinya, ini memang mulai dari pengenalan sih ya. Tuhan seperti apa yang kita kenal? Kalau kita cuma kenal Dia kasih, jangan-jangan kita jadi kurang ajar sama Dia. Tapi kalau kita cuma kenal Dia adil, jangan-jangan kita kayak ketakutan terus. Nah, puji Tuhan, Allah ini pada saat yang sama adil, pada saat yang sama kasih, sehingga kita yang mengenal Dia, kita akan bisa begitu takut akan Dia. Ini takut yang takut mau lari dari Dia, tapi nggak ada tempat lain selain lari kepada Dia. Nah, itulah orang yang takut akan Tuhan. Yang mengenal Tuhan begitu dalam sehingga dia bisa menyerahkan diri kepada Tuhan. Nah, makanya saya menulis kalimat ini ya sebagai salah satu kesimpulan malam ini ya. Pengenalan akan Allah, dan itu pengalaman bersama Allah, kita menyembah Dia, makin menyembah Dia, bahkan menyerahkan diri kepadanya. Sehingga mungkin orang nanya, jadi dari tadi apa sih Kak? Apa sih artinya kita itu takut akan Tuhan? Buktinya apa? Sederhana sih. The greatest visible evidence of the fear of God is obedience to God. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu sangat terlihat jelas dengan ketaatannya kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, gimana nih jadi orang yang seperti itu ya? Jangan cuma PA, kita banyak konsep, tapi terus gimana dong gitu ya? Gimana gue bisa membangun diri jadi orang yang takut akan Tuhan, Kak? Nah, kuncinya sederhana. Kenal siapa Tuhan.
Makin kamu kenal dia, ya kamu makin bisa mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan, bagaimana melibatkan Tuhan dalam segenap kehidupan. Karena itu teruslah membangun hidup yang takut akan Tuhan. Dimulai dengan komitmen untuk tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Makin teman-teman bertumbuh, kalian makin akan kenal siapa Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan juga nggak ngerti fear of the Lord apa sih. Oh, ketakutan ya? Oh, enggak. Kalau kenal Tuhan, iya ya. Dia Allah yang kasih, dia Allah yang adil. Nah, sebenarnya keadilan dan kasih ini kan bertemunya di kayu salib ya. Salib Kristus menjadi tanda kasih Allah, tapi juga tanda keadilan Allah. Dosa tetap harus dihukum. Tetapi Allah memberikan anaknya menggantikan hukuman kita. Itu mau gimana lagi kepada Tuhan yang seperti itu? Selain Tuhan, aku sangat kagum padamu. Aku nggak mau bikin dosa. Aku mau lari Tuhan. Aku nggak kuat ketemu Tuhan. Ya, itu yang ingat Petrus ya. Petrus sampai bilang, Tuhan pergilah daripadaku. Aku ini berdosa banget. Tapi dia nggak tahu lagi mau pergi kemana. Sehingga dia hanya bisa lari kepada Tuhan. Instead of running from God, we can only run to God. Apa yang Tuhan kasih supaya kita bisa bertumbuh? Ya, jangan bilang disuruh bertumbuh nih gimana Kak? Ya Tuhan udah kasih nih ya, paling tidak 3 hal ini. Pertama, Tuhan kasih rohnya yang kudus. Diam di hati setiap kita yang percaya. Roh Kudus memimpin kita untuk makin kenal siapa Tuhan, makin bisa menyembahnya dengan benar, menyembahnya dalam roh dan kebenaran, dan Roh Kudus diberikan diam di hati setiap kita yang percaya. Ingat, kita orang yang sudah percaya Yesus, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Yang kedua, Tuhan kasih apa? Tuhan kasih firman-Nya. Kalau fear of the Lord, bukti nyatanya adalah obedience. Dari mana saya tahu apa yang Tuhan mau? Gimana caranya saya taat sama Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau? Baca kitab suci. Banyak pemuda remaja yang saya temui juga ya. Kan saya biasa ke SMA ya. Biasa anak-anak itu kalau pas lagi mau ujian nasional gitu ya, tiba-tiba jadi rohani mendadak gitu ya. Terus ada satu anak waktu itu bilang gitu, iya Kak Alex, saya nggak tahu nih Kak, apa sih maunya Tuhan? Tuhan mau apa dalam hidupku Kak? Apa yang Tuhan mau buat hidup saya? Biasalah gitu nanya kan. Saya nggak tahu mesti ambil kuliah jurusan mana. Terus kemudian dia ngomong, Tuhan mau apa? Tuhan mau apa? Terus saya tanya, Dek, boleh nanya nggak? Oh, kamu rajin nggak baca Alkitab? Wah, itulah Kak, susah ini lagi kelas 12, Kak, sibuk banget. Saya bilang, lucu kamu ya, dari tadi nanya, Tuhan mau apa, Tuhan mau apa, tapi lu nggak buka Alkitab. Banyak anak muda tanya, Tuhan mau apa yang Tuhan mau, tapi nggak mau buka firman-Nya. Kamu tidak akan pernah mengerti kehendak Tuhan dengan Alkitabmu yang tertutup. Karena Tuhan tidak memimpin dengan cara itu. Tuhan memimpin dengan membuka Alkitab. Tuhan tidak tiap pagi-pagi ada suara dari langit, ya hari ini mesti ngapain. Enggak. Mari baca firman Tuhan. Dari sekolah minggu kita belajar gimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu bukan cuma lagu untuk anak sekolah minggu. Itu lagu sampai pemuda harusnya. Kapan-kapan dinyanyiin. Kapan-kapan evaluasi hidup kita. Gimana hidupmu? Baca kitab suci. Nggak usah pakai Alkitab dulu lah ya evaluasinya. Evaluasinya dari lagu itu aja. Baca kitab suci. Yes, Kak. Saya masih baca. Doa. Yes. Masalah saya tiap harinya ya. Baca kitab suci, doa. Kalau sempat begitu. Tuhan membuka dirinya untuk dikenal oleh kita. Dia berikan firman-Nya. Terakhir, Tuhan kasih komunitas. Tuhan kasih saudara seiman, bertumbuh sama-sama, kenal Tuhan sama-sama. This is the place for us to live a life that will fear the Lord every day. Bayangkan kalau komunitas yang kita miliki, komunitas yang tidak mau hidup taat sama Tuhan, maka ya kita juga akan tidak menikmati. Tapi kalau kita punya komunitas teman-teman yang sama-sama juga mau hidup bagi Tuhan, mau hidup menjadikan Tuhan pusat hidupnya. Dan menarik sekali bagi saya tadi, Daud tidak hanya dengan sendirinya, aku dan Tuhan, bodoh amat yang lain. Dia panggil, sini anak-anak, dengarlah, aku akan kasih tahu kamu. Apa itu takut akan Tuhan? Community,
It's something that God gives to help us grow in the fear of the Lord. Ya, oke. Jadi saya tutup dengan slide ini ya. What is Christian actually? Christian itu ya nggak mungkin ya kalau namanya Christian juga. Christian without Christ itu tinggal Ian. I am nothing. Jadi jadilah orang Kristen yang bisa dengan jelas menjadikan Allah sebagai yang utama dalam hidup kita, dan keseharian kita, pengenalan kita akan Tuhan akan menolong kita makin menyembah Dia dengan benar, makin taat kepada Dia, makin rindu memperkenalkan Dia kepada orang lain. Makanya saya bilang, kalau saya cuma mendefinisikan takut akan Tuhan adalah ini, kalian nggak dapat spektrumnya. Tapi hari ini kiranya kita mendapat spektrumnya. Takut akan Tuhan itu menjadi sebuah perjalanan iman kita untuk terus hidup dalam Tuhan, terus taat kepada Tuhan, terus memuliakan Tuhan, terus cari Tuhan, terus membagikan firman Tuhan, terus sharing sama orang lain. That is a life fear of the Lord. Oke, saya berhenti sampai sini. Kiranya ini menolong teman-teman untuk mungkin kita bisa mulai diskusi kita. Thank you, Tuhan berkati. Thank you, Bang Alex, untuk materinya yang luar biasa ya, memberkati kita semua. Kalau saya boleh sedikit tarik satu kata kunci tadi, memang betul ya. Di mana kita bisa takut akan Tuhan, ya kita harus terlebih dahulu, yang terutama itu ya memiliki pengenalan akan Tuhan ya Bang ya. Ya mungkin kalau boleh minjem tagline-nya Bang Alex sendiri tuh ya kan, to know the Lord and to make Him known gitu ya Bang ya. Yes. Iya. Jadi memang betul juga Bang, kalau tadi saya dengar juga, memang generasi-generasi kita sekarang nih, milenial atau bahkan generasi Z ya sekarang ini memang terlalu dicekokin dengan doktrin yang mengatakan bahwa Tuhan itu ya sahabat kita gitu, sahabat atau teman kita gitu. Jadi mereka itu memang yang saya lihat ya tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan jadinya gitu. Jadinya karena terlalu banyak yang didoktrinasi dengan Tuhan itu sebagai sahabat, jadi kayak ya Bang Alex bilang tadi kebablasan gitu ya. Jadi yang memperlakukan Tuhan bukan sebagai Tuhan. Karena kan ada lagunya juga ya, let God be God gitu ya. Harusnya kan gitu ya. Ya Tuhan yang mau gimana pun juga ya harus tetap Tuhan posisinya begitu. Oke teman-teman, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya juga ingin mengingatkan bahwa pada malam hari ini teman-teman juga boleh menyampaikan pokok-pokok doa apabila ada pergumulan-pergumulan yang mau didoakan nanti di akhir acara kita, yaitu caranya dengan mengisinya di dalam formulir absensi ya, yang tadi sudah dibagikan di kolom chat. Mungkin bisa teman-teman pengurus juga di-share lagi ya di kolom chat. Nanti sembari mengisi absen, di situ juga boleh mengisi pokok-pokok doa dari teman-teman kalau ingin didoakan. Dan pada malam hari ini juga kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Saya mempersilakan kalau teman-teman ingin bertanya mengenai materi kita, takut akan Tuhan pada malam hari ini. Atau juga mungkin kalau ada yang teman-teman yang memiliki pengalaman, mau sharing pengalamannya yang juga mungkin terkait dengan topik takut akan Tuhan ini, saya persilakan boleh dituliskan di kolom chat atau mau secara langsung pun juga boleh, saya persilakan. Apakah sudah ada teman-teman yang ingin bertanya atau bersaksi? Biasanya harus ada yang memulai. Oh, iya. Oh belum ada ya? Ya. Silakan teman-teman. Kayaknya Bang Ikhwan nih udah senyum-senyum nih. Ebi dulu ya, Ebi raise hand, Arman raise hand. Nanti saya pemain cadangan aja. Soalnya kelihatannya tadi ngopinya udah lumayan berapa liter tuh ya. Kayaknya udah panas tuh ya. Oke, kesempatan pertama saya berikan ke Kak Debbie, lalu nanti diikuti oleh Natua Arman ya. Silakan Kak Debbie. Oke, halo Bang. Halo. Malam ya. Gini sih Bang, sebenarnya konteksnya tuh mungkin menurut orang takut akan Tuhan itu seperti kayak cukup hal yang sudah familiar ya. Apalagi dengan kondisi apa sih kalau
kalau saya bilang kondisi yang sekarang yang makin gak jelas, makin kita juga nggak tahu ke depannya nih kondisi makin kayak gini nggak atau makin terpuruk. Saya malah punya tanggapan orang lebih takut COVID daripada takut Tuhan. Iya, iya. Ya itu kenyataannya karena pada saat karena itu saya tarik diri untuk diri saya. Menurut saya gini, sebelum ada COVID saya sudah menjalankan 3M karena saya punya kondisi fisik yang kurang baik. Jadi 3M itu sudah saya lakukan sebelum terjadinya COVID atau pandemik gitu ya. Rajin cuci tangan, terus saya juga tidak sembarangan makan atau jaga kondisi, jaga jarak. Jaga jarak tuh bukan berarti nggak mau pelukan sama salaman sama orang kalau misalnya selamat hari Minggu atau apapun, enggak, tapi lebih aware sama diri sendiri gitu. Nah, saya menjadikan itu sebuah perumpamaan bahwa pada saat ini kita bisa lihat perbandingannya siapa aja orang yang udah kena COVID dan tidak. Saya nggak bilang kalau orang yang kena COVID itu adalah orang yang trader, tidak. Tapi mungkin dalam kondisi yang dia kurang lebih waspada aja gitu. Karena banyak orang yang sudah sangat waspada, tetap aja kecolongan, benar nggak sih Bang gitu. Itu juga perumpamaan dengan kita belajar takut akan Tuhan gitu. Ada orang yang belajar pengalaman saya, karena saya juga adalah orang yang sangat tidak baik, orang paling berdosa lah di hadapan Tuhan, yang rajin ke gereja, rajin aktivis apapun gitu, tapi kita nggak pernah tahu kehidupan di luarnya seperti apa. Tapi di sini saya nggak ngebahas untuk menghakimi orang-orang seperti itu, tapi saya lebih ngeliatnya gini Bang, takut akan Tuhannya tuh kayak orang sakit kayak COVID gitu ya. Puji Tuhan sampai detik ini saya masih bisa jaga diri saya sehat, menjauh dari virus COVID gitu, karena tidak susah buat saya menjalankan 3M karena emang saya manusia paling rajin cuci tangan kemanapun bawa hand sanitizer gitu. Tapi kalau saya lihat juga hidup manusia takut akan Tuhan, ini yang menarik buat saya baca Alkitab. Saya jujur Abang manusia yang paling jarang baca Alkitab. Tapi setiap momen dalam kehidupan saya atau orang-orang sekitar saya itu saya maknai dengan apa sih tujuan Tuhan untuk biarkan hal itu terjadi ke orang ini, ke keluarga saya, ke teman-teman saya, atau ke saya gitu ya Bang. Tapi yang saya pengen apa ya, sebenarnya lebih ke diskusi ya Bang. Kalau saya salah tolong diperbaiki gitu ya. Saya jadi ngeliatnya gini, kayak lihat orang COVID, bukan orang COVID, dengan kondisi yang pandemi COVID gini, ada orang yang parnonya minta ampun, tapi akhirnya kebobolan kena COVID gitu. Tapi ada orang yang dia tetap jaga diri, mawas diri, tapi dia juga nggak separno itu Bang gitu. Jadi kayak kemana-mana harus pakai sarung tangan, pakai kacamata, pakai face shield, pakai mending double, triple kali pakai ininya gitu. Pokoknya semuanya gitu ya Bang. Itu sampai di tasnya harus bawa disinfektan spray gitu ya. Tapi ada orang yang tubihannya sih ya Bang, saya nggak pernah dengar sampai detik ini berita dia bilang sekelompok gembel kena COVID. Sekelompok ini enggak gitu. Yang menurut saya, kalau saya pribadi, bukannya jaminan untuk baca Alkitab, tapi itu akan membuat kita mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi bagaimana mempertahankan bahwa emang kayak saya gini, saya kalau orang lihat hidup saya baik aja gitu. Oh saya kuliah, oh saya ngadain acara-acara webinar, oh saya masih bisa lanjut produktif. Tapi orang nggak tahu bahwa saya punya pergumulan yang cukup besar sama Tuhan. Ini kedepannya gimana ya? Sampai akhirnya berapa minggu yang lalu saya lupa pendeta siapa yang ngomong, kalau masa depanmu yang kau pikir hanya ada di keluargamu, di tanganmu, di keluargamu, di pekerjaanmu atau di kuliahmu salah. Tapi masa depanmu tuh di tangan Tuhan gitu. Jadi akhirnya Bang, barometernya saya tuh akhirnya, ya udah Tuhan, yang penting saya berdoa, saya usaha, saya takut akan Tuhannya mungkin gak rajin baca Alkitab, tapi saya berusaha untuk lebih menyenangkan Tuhan. Salah satunya contohnya ada gini, saya nggak mau jadi beban orang tua saya nggak mau nyusahin teman-teman saya nggak mau ngomongin orang atau apa. Kenapa saya bilang Alkitab? Karena jujur aja Bang, saya rajin gereja tiap minggu, saya ngaku aja nih Bang, saya malah lebih rajin ikut PA pemuda
daripada itu pun juga istilahnya ngaku nih ya Bang, nggak bohong aja gitu. Kayak saya habis vaksin, saya sendiri, saya boring ngerjain tesis, saya ngisi waktu luang gitu. Tapi di satu sisi saya lihat itu cara Tuhan untuk pelihara saya bahwa dia pelan-pelan ngiringin saya gitu. Giringin saya kayak Abang tadi bilang, without Christ, I'm nothing. Saya malah menyadari halnya bukan sekedar takut akan Tuhan, tapi tahu di mana posisi kita gitu. Maksudnya bahwa ya Tuhan yang punya kendali gitu ya. Kayak saya ngeliat COVID, saya bisa aja kena Bang. Saya nggak mau takabur. Saya berapa kali juga ketemu teman-teman kampus saya, keluarga saya, orang Batak kan biasa ya Bang kalau ngumpul-ngumpul tuh wah udah deh gitu. Tapi puji Tuhan sampai detik ini saya masih sehat. Tuhan kasih kesehatan, Tuhan kasih keselamatan gitu ya. Dan akhirnya saya ngeliat bahwa maaf Bang, buat saya jadi berpikir gini, karena saya punya tolak ukur yang berbeda-beda gitu. Orang yang hidupnya Kristen banget, gak jaminan Bang, kalau saya ya Bang gitu. Tapi bukan saya bilang gak jaminan terus dia nggak bisa jadi role modelnya anak-anak Tuhan gitu, bukan gitu. Tapi bagaimana dia menyadari dulu posisi dia di mana gitu loh. Kalau takut akan Tuhan tuh secara otomatis akan terikuti gitu Bang. Jadi kayak saya punya rasa khawatir, saya nggak bohong, saya bilang Tuhan, gue takut nih gitu, gue khawatir Tuhan tuh maunya apa sih? Saya nangis sama Tuhan, saya sujud sama Tuhan, saya marah sama Tuhan gitu. Tapi di sisi lain saya cuma kayak saya benar-benar akhirnya belajar dalam kondisi pandemik ini perbedaan yang namanya pasrah dan berserah. Itu benar-benar cuma dipisahin sama benang tipis, benang merah yang pasrah tuh ya lo kayak ngambek, udah deh terserah suka-suka Tuhan gitu. Tapi kalau berserah, Tuhan gue maunya ini, beneran gue maunya ini. Tapi kalau Tuhan bilang bukan ini, ya udah, saya tunggu Tuhan maunya apa. Itu saya yang sekarang Bang gitu. Karena saya patokannya kayak tadi saya bilang di COVID gitu. Ada orang yang udah ekstra protect, udah gimana-gimana, jebol juga gitu. Malah orang yang dia tetap jalanin 3M gitu. Dia tetap interaksi, ketemu orang, tatap muka atau apa. Tapi karena dia tahu posisinya di mana, dia tahu harus bagaimana, ya puji Tuhan sampai detik ini banyak juga kok jutaan orang, puluhan juta orang di Indonesia bahkan di luar negeri yang hidupnya masih terselamatkan yang kena COVID. Tapi saya juga salut sama orang yang kena COVID. Kenapa? Karena dari orang-orang yang kena COVID, mereka akan memberikan kesaksian bahwa jangan main-main sama penyakit ini. Ini kayak gini gitu. Itu sih Bang, yang mau saya diskusin. Menurut Abang, apakah salah saya punya pandangan seperti itu atau bagaimana? Jadi saya bukan bilang, lu nggak usah jadi anak Kristen banget gitu. Enggak, saya nggak bilang gitu Bang. Tapi saya lebih lihat posisinya di mana gitu, imannya di mana gitu, patokannya siapa, kiblatnya siapa gitu. Karena dengan seiring itu jadi takut akan Tuhan gitu loh. Kalau saya ya Bang. Tapi kalau dia takut akan Tuhan tapi dia nggak tahu posisinya gitu, atau orang tahu COVID, dia tahu proteknya apa aja, dia ngikutin, tapi dia nggak tahu posisinya bahwa ini boleh, ini enggak, itu apa, tetap aja kebobolan gitu. Saya malah ngebalikin bahwa bukan semua otoriter, bukan otoriter ya Bang, apa ya, kayak saklek gitu loh, bahwa ini dari sampai ini gini enggak. Tapi yang Tuhan mau, kamu sadar nggak posisimu di mana gitu. Yang saya ingat tuh minggu lalu atau 2 minggu lalu di PA tuh dibilang bahwa kiblatnya bukan lu jadi orang Kristen atau lo masuk surga atau lo tidak masuk surga gitu. Tapi lo tahu sampai akhir hayat lo, Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah Tuhanmu, Tuhan adalah sahabatmu, dan ya dia segalanya untukmu. Sampai nafas akhirnya berakhir gitu. Jadi nggak mikir gue masuk surga atau masuk neraka. Gitu sih Bang. Thank you. Thank you. Mudah-mudahan I got you right ya. Tapi maksudnya saya lagi mencoba berpikir bahwa ya pasti di balik apa yang Ebi sampaikan pasti ada banyak hal yang juga sudah dialami sehingga tiba pada kesimpulan-kesimpulan tertentu. Dan saya tidak kenal pribadi dengan Ebi, jadi saya tidak mau buru-buru mengatakan bahwa kan tadi Ebi bilang ini benar apa salah sih, saya nggak berani ya, karena saya nggak kenal kamu secara pribadi.
Tapi yang saya tahu dari firman Tuhan bahwa pengenalan akan Tuhan itu menjadi bagian penting bagi kehidupan pertumbuhan rohani kita yang di dalamnya itu ya kita sedang membangun kehidupan yang tadi ya, fear of the Lord begitu. Kalau saya lebih melihatnya bahwa karena saya agak bingung kalau tadi perbandingannya dengan COVID, karena itu kan sebuah situasi yang apa ya, memang agak susah dipastikan ya. Nah, tapi kalau bagi saya pengenalan akan Tuhan tuh pasti sih. Itu yang buat saya kalau buat saya tidak bisa direlatifkan bahwa jaga-jaga prokes juga bisa kena juga kok. Nah, maka karena itu apakah dalam hidup beriman seperti itu, saya pikir justru kita punya dasar yang lebih kokoh untuk bisa menikmati pengenalan akan Tuhan yang Tuhan sendiri juga memang merindukan dirinya dikenal begitu. Nah, jadi kalau saya sih tetap melihat gitu. Apa yang Ebi alami, mungkin kamu bilang, tapi saya nggak baca Alkitab tiap hari kok, tapi kamu datang PA, kamu dengar firman juga. Jadi bisa jadi lah ya, Tuhan menjaga kamu lewat ini, komunitas dan segala macam. Tetapi lebih jauh lagi, ketika itu kamu nikmati secara pribadi, hari ke hari, saya pikir hidup rohanimu akan lebih kaya. Jadi menurut saya secara satu sisi ya, jangan cuma puas gitu tanpa firman. Saya nikmatin kok, yang penting saya tahu posisi saya. Akan lebih indah ketika posisimu itu kamu nurture dengan firman Tuhan, kamu nurture dengan hal-hal yang kelihatannya ngapain sih mesti Kristen banget, tapi itu sesuatu yang Tuhan berikan begitu. Jadi poin saya adalah nikmati hal-hal yang saya agak takut begini ya, buat kita tuh bisa dapat 100, tapi ketika di 50 kita udah rasa cukup gitu. Karena udah nyaman juga kok. Padahal Tuhan itu provide sama kita tuh something that you will experience dengan saya tuh sampai 100 gitu. Terus kita berhenti di 50. Nyaman aja, gue sudah santai kok, gue udah asik kok, nggak pakai yang lain-lain juga, gue udah ini kok. Yang penting kan gue anak Tuhan, sampai kapanpun Tuhan sayang sama gue. Saya agak takut nanti kita jadi mediocre ya. Jadi orang yang rata-rata hanya karena kita takut ngelihat orang, rohani-rohani juga jatuh juga. Jangan begitu cara pandangnya. Kalau ada orang rohani jatuh, itu hanya menunjukkan bahwa dia tetap butuh anugerah Tuhan, dan saya pun tidak boleh sombong dalam kerohanian. Jadi, kerohanian itu bukan buat di-compare-compare, disombongin gitu ya. Jadi, saya thank you udah share, Ebi ya. Hidup rohanimu nampaknya kamu rasa indah ya. Tapi rasanya ketika kamu bisa menikmati hal yang Tuhan sudah kasih. Lain kalau Tuhan nggak kasih ya. Ini karena Tuhan udah kasih, nah itu yang saya pikir enjoy it to the full. Nah, mungkin itu kali. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Alex, dan Kak Debbie, pertanyaannya boleh sedikit banyak menjawab ya. Ini kita juga ada pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Kak Ima, tapi sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Natua Arman, apakah jadi mengajukan pertanyaan? Silakan, Pak. Jangan susah-susah ya. Saya nolak pertanyaan dari Bang Arman dan Bang Tuan. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya cuma ingin berterima kasih. Enggak nanya sih, karena yang dibilang tadi bahwa kejadian kecil itu kita mesti belajar melihat hubungan dengan Tuhan. Ya itu PR buat saya. Maksudnya saya sekarang mulai belajar lah. Itu ada hubungan dengan kecaplah dan lihatlah betapa. Jadi benar-benar ini jadi PR buat saya, atau jadi aplikasi buat saya ya. Kecap setiap rasa yang Tuhan kasih dalam kejadian buruk atau baik. Bagaimana hubungannya sama Tuhan, itu satu. Yang kedua, saya juga ingin berterima kasih soal trembling tadi ya. Bagaimana takut, tapi takut yang kagum gitu ya. Yang seperti itulah gitu. Iya. Nah, itu dua hal yang saya ingin saya ingin bungkus lah gitu. Terima kasih ya. Thank you. Bang. Terima kasih Pak Arman, untung nggak nanya. Oke. Ini memperkaya ya aplikasi buat kita.
Di kolom chat ada pertanyaan dari Kak Ima. Ini Kak Ima bertanya, ketika hidup kita damai, sedang damai, kita mudah untuk takut akan Tuhan. Tetapi ketika dalam pergumulan, kita seringkali mengandalkan pikiran sendiri. Bagaimana cara mengatasinya untuk tetap takut akan Tuhan? Nah, mungkin kalau saya boleh awali ini, berarti apakah mengandalkan pikiran kita sendiri itu adalah bentuk dari hidup tidak takut akan Tuhan, begitu, Bang Alex mungkin ya. Nanti selanjutnya mungkin boleh bagaimana cara mengatasinya supaya di dalam segala keadaan apapun ya kita tetap bisa takut akan Tuhan. Silakan Bang Alex. Ini pertanyaan baik ya, bagus sekali untuk kita juga, buat saya juga refleksi gitu, melihat kepada situasi ini. Nah, di sini yang saya mau tawarkan adalah yang namanya takut akan Tuhan itu bagi saya jadikan itu sikap hati kali ya. Sikap hati yang bergantung sama Tuhan. Maksudnya begini, seringkali kalau kita dengar kebenaran, langsung kita bayangannya adalah itu sesuatu yang nanti bisa hilang. Atau itu sesuatu yang nanti diikutin teorinya juga gue nggak ngalamin tuh gitu ya. Apalagi kan realita kayak COVID ini buat beberapa kita ya, buat saya sendiri juga hamba Tuhan ya, stres juga ya, lihat situasi nggak berubah banyak, apalagi waktu kemarin lagi naik-naiknya. Itu tuh poinnya adalah memilih sebuah tindakan pun bagi saya kadang tuh masih sulit gitu. Apa ini benar atau tidak? Nah, masuk ke yang Baginda tambahin, apakah pikiran saya benar atau tidak gitu. Saya belajar akhirnya masalah takut akan Tuhan itu sebelum bicara pilihan-pilihan. Mungkin didik kali ya. Coba didik sikap hati yang berserah kepada Tuhan. Dan itu yang menjadi sebuah kayak apa ya? Tetap jadi kerinduan gitu. Saya ingin untuk terus tahu apa yang Tuhan mau, kenal apa yang Tuhan inginkan gitu. Dan terbuka aja kalau ternyata memang kita gagal, ya akui, Tuhan minta ampun gitu. Jadi jangan juga merasa kalau saya sudah takut akan Tuhan itu, kalau lagi takut kayaknya kurang beriman, ya akuin aja, Tuhan aku gagal, percaya. Dalam arti kegagalan itu akan membuat kita jadi tahu bagian mana dalam hidup kita yang harus direparasi lah, kira-kira begitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana dalam pergumulan hidup, saya sih menikmati, mungkin ini klise ya, tapi itu yang tadi teman-teman, firman Tuhan benar. Saya beberapa hari ini atau beberapa minggu ini tuh sedang bergumul dengan, benar nggak sih firman itu katanya menghibur, firman itu meneguhkan, firman itu menguatkan. Dan itu yang akhirnya saya pegang gitu. Ketika suasana dan situasi belum banyak berubah, Tuhan itu kasih beberapa pengertian yang itu benar-benar menenteramkan hati loh. Dan itu saya dapat dari firman. Jadi kesimpulan saya gini ya, saya bagi kesimpulan aja, ini pergumulan beberapa minggu ini. Kita itu nggak dipimpin sama perasaan. Kalau teman-teman dan saya dipimpin oleh perasaan, dipimpin oleh situasi, dipimpin oleh data, walaupun ini semua benar ya, ada bagian-bagian kebenaran, data COVID sehari yang meninggal sekian, yang terkena, kadang-kadang kan data, situasi itu kayaknya memimpin masa depan, berarti 2 bulan lagi ini kita nggak boleh kemana-mana. Itu kan semua kita berpikir logis ya. Tapi kemudian saya pikir gini, Tuhan untuk saya hidup ke depan, saya butuh lebih dari sekedar data itu. I need more than just my feeling gitu ya. Ini udah lebih bagus nggak situasinya ya, lebih benar nggak? Saya butuh janji-janji Tuhan, dan memegang janjinya itu tuh melegakan gitu. Nah itu pergumulan saya beberapa minggu ini. Dan misalnya begini ya, kita berasa Tuhan kayaknya nggak sayang sama kita nih. Lagi COVID ini nggak banyak berubah, terus ada keluarga kita yang meninggal. Tuhan kayaknya nggak sayang sama kita nih. Itu kan perasaan kita, karena begitu beratnya pergumulan yang kita alami. Tapi benar nggak sih, kalau itu yang memimpin kita, makanya kita pahit sama Tuhan, kita mulai marah.
Tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita lihat, ini nih yang kamu mesti pegang. Bukan perasaanmu yang kau pegang. Tapi peganglah bahwa aku Allah yang baik. Tuhan itu baik dan benar. Jadi bukan kalau saya seringkali kan mimpin anak SMA gitu ya. Kalau mau ujian nasional itu kebaktian persiapan ujian nasional itu gitu ya. Nah, biasa kalau kayak gitu yang menarik tuh gini. Saya suka nanya sama anak SMA ya. Saya tanya aja konsep doktrin Allah kita gitu ya. Karena pengenalan akan Allah kita juga tuh banyak bias. Saya tanya, kalau kalian nanti lulus ujian nasional Tuhan baik? Semua jawab baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Jadi pertanyaannya begini, Tuhan itu jadi baik atau tidak baik tergantung situasi yang kita alami, tergantung perasaan kita, atau karena firman-Nya bilang dia tetap baik. Dia bukan kayak bos kita yang hari ini baik banget, besok jahat, lusanya mengeselin. Dia Allah yang senantiasa baik. Sehingga ketika saya mengalami pergumulan yang saya rasa tidak baik, pertanyaannya bukan kok Tuhan nggak baik, tapi Tuhan yang baik lagi mau ngajarin apa buat saya. Nah itu saya dapatnya banyak dari firman ya. Karena perasaan ini nggak bisa dipercaya deh di masa COVID ini. Perasaan, ketakutan, segala macam ya. Situasi walaupun juga sangat dikalkulasi ya. Tapi saya pikir Tuhan saya butuh lebih dari itu. Nah makanya tuh nikmatin waktu-waktu baca firman itu jadi lebih tenang ya. Nah satu contoh lagi. Saya bergumul dengan kesepian. Poinnya bukan kesepian saya ya. Tapi saya tuh sedih gitu ya ketika beberapa saudara, ada keluarga, ada teman yang meninggal dalam situasi COVID. Istrinya nggak bisa datang. Meninggalnya juga kita kayak keluarga waktu itu nyadarin, aduh mungkin dia waktu itu udah megap-megap, nggak ada yang nolong. Sepi banget ya, meninggal di COVID ini sepi banget. Waktu naik ke ambulans, bawa jenazahnya, keluarga cuma bisa lihat di Zoom. Sepi banget hidup ini, sepi banget Tuhan. Aduh, sampai takut juga, Tuhan kalau gue matinya begitu, sepi banget Tuhan gitu ya. Tiba-tiba Tuhan, satu pagi Tuhan bangunkan saya, Tuhan ingatkan firman. Nah itu yang saya bilang, saya butuhnya firman tuh. Tuhan cuma bilang gini, Tuhan adalah gembalaku. Itu Mazmur 23 ya. Dan saya khotbahin itu waktu penghiburan keluarga kami yang meninggal ini. Tapi waktu itu kayak Tuhan bicara pribadi gitu. Tuhan adalah gembalanya dia. Tuhan itu selalu hadir. Jadi saya harus buang jauh-jauh pikiran dia kesepian. Saya melihatnya secara manusia itu kesepian. Tapi kalau saya punya iman, saya berdasarkan apa yang Tuhan sampaikan, dan saya tidak mau meragukan itu. Saya ada di gereja yang firman Tuhan, coba Bapak Ibu teman-teman lihat ya, di gereja kita yang masuk pertama Alkitab gitu. Apa itu cuma aksesoris masuk duluan? Sebelum pendeta masuk, itu duluan yang masuk. Itu berarti sesuatu yang harus dipegang gitu. Nah itu jadi menolong saya menghayati, iya ya. Kok gue meragukan orang ini kesepian atau tidak? Kalau dia di dalam Tuhan, dia bersama Tuhan. Walaupun saya sangat sedih, saya tidak bisa ada di samping dia misalnya. Nah, itu tuh memberi kelegaan, bukannya bukan positive thinking ya. Karena kalau positive thinking banyak yang kita lagi coba nih, positive thinking. Enggak lah, gue udah jaga prokes, nggak mungkin lah COVID ini. Gue udah bagus banget lah, aduh nggak bisa. Tapi kita butuh lebih dari itu. Itu yang saya maksud ya. Firman Tuhan itulah yang membuat kita jadi menikmati Tuhan hadir di setiap titik hidup kita. Maaf, mungkin agak panjang, tapi kira-kira itulah yang saya senang. Thank you, Bang. Jadi kalau boleh saya sarikan, berarti mungkin balik lagi ke firman Tuhan ya. Karena memang betul, Bang, tadi saya juga jadi tertegur gitu ya, bahwa feeling atau perasaan kita itu biar bagaimanapun juga ya itu kan berasal dari manusia gitu ya. Bukan dari Tuhan gitu. Walaupun ada lagu atau ungkapan gitu kan suruh trust your heart kan, trust your feeling gitu. Tapi kan bagaimana feeling itu atau perasaan itu ya kata Bang Alex tadi ya bisa menipu atau galau lah gitu, bimbang gitu. Jadi bagaimana kita harus penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan gitu. Ujung-ujungnya ya balik ke situ lagi, dan bukan trust your heart tapi trust his heart gitu kali Bang ya. Percayalah hatinya Tuhan gitu, bukan hatinya itu kita. yang sekarang itu Baginda. Follow your heart. Itu generasi ini kan selalu follow your heart.
Alkitab justru berkata tidak ada ayat di Alkitab follow your heart. Di Alkitab dibilangnya follow God's word lah, gitu ya. Karena Alkitab bahkan mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Jangan merasa hati itu kompas hidup. Yang harus jadi kompas hidup kita adalah firman Tuhan. Kira-kira begitu. Semoga cukup menjawab ya untuk Kak Ima ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, kalau ada yang mau bertanya atau bersaksi, masih saya berikan waktu. Boleh di kolom chat atau kalau mau langsung juga, silakan raise hand terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya berikan kesempatan kepada Om Ikhwan Panggabean. Ini kayaknya udah full tank ini kopinya, jadi dia udah harus mengeluarkan semuanya. Jangan susah-susah ya Om. Ya, terima kasih banget buat uraiannya Bang Pendeta Alex. Saya sebenarnya Komisi Pemuda Abad 20, jadi udah jadul banget ya. Tapi kalau diundang Baginda tuh rasanya dikasih sabda gitu, harus datang. Jadi saya hadir juga, dan ternyata surprise ya, lihat teman-teman yang setia nih, ada Anggi, ada Sania, ada Ronald ya, Agung, seneng lah lihat ini, termasuk sahabat senior saya nih, Beben Tobing nih, juga teman berantem di WA Group ya, jadi bagus bener nih pada hadir di sini. Jadi terima kasih. Uraiannya sih buat saya udah saya merasakan kelimpahannya, Bang Alex ya. Jadi saya lihat tadi diuraikan dulu genre Mazmurnya, kemudian dikutip John Calvin yang mengatakan Mazmur adalah cerminan jiwa. Kemudian ada Timothy Keller juga sama C.S. Lewis. Jadi keren banget ya. Cuman memang saya teringat kepada satu tokoh yang digunakan oleh pendeta Lina Gunawan di GKI Layur ketika membahas Mazmur. Dia mengingatkan satu tokoh, Walter Brueggemann. Itu juga saya sedang pakai. Ininya, polanya membaca Mazmur. Sederhana sih sebenarnya, orientasi, disorientasi, reorientasi gitu. Nah, jadi dengan kesadaran itu sambil mendapat berkat dari Bang Alex tadi memberi jawaban, saya mau fokus kepada ayat 10 dan 11 sebenarnya. Jadi di 10 dan 11, Mazmur 34 itu kata takut itu dihubungkan dengan kekurangan, lack of. Jadi kalau tadi Bang Alex kan takut akan Tuhan dihubungkan dengan pengenalan akan Allah. Jadi saya ada dua pertanyaan sebenarnya, Bang. Pertama, apakah sebenarnya manusia itu memiliki beragam rasa takut? Ya, ada yang takut seperti diteror, ada yang takut seperti hormat, ada takut yang kagum tadi, awesome itu. Jadi apakah sebenarnya kita memang dianugerahi rasa takut itu? Lalu tentu berkaitan sama Ima tadi, bagaimana menggesernya? Karena mungkin ini bukan persoalan pikiran, tapi persoalan imajinasi atau persoalan daripada intuisi dan lain-lain. Lalu yang kedua, Daud mengkaitkannya dengan kata kurang. Ini menarik buat saya, ya, karena ya saya tentu agak dipengaruhi dengan filsafat bahwa manusia itu banyak kurangnya. Jadi Daud ketika melihat Abimelekh, dilihat ini anak-anak muda ini seperti singa-singa muda, kelaparan. Ada yang kurang dalam diri Abimelekh. Kalau saya lihat anak-anak muda Kristen, cari kuliah, kadang-kadang saya pikir mereka nih sebenarnya cari kuliah ini karena apa? Jangan-jangan karena kurang uang, kurang ajar, kurang apa, banyak kurangnya lah gitu. Jadi kurang tuh sebenarnya sesuatu yang jadi persoalan banget, seperti di dalam Kejadian 3. Ketika Adam berbuat dosa, seperti kurang kemuliaan Allah. Lalu ambil materi ini, semak-semak lah, apa buat survive gitu. Jangan-jangan COVID ini juga membuat kita sebenarnya punya rasa kurang sehat, kurang imun, kurang vaksin, kurang apa gitu, termasuk kurang pekerjaan lah ya, kurang duit gitu.
Tapi rasa kurang itu cukup bisa jadi tema serius, Bang Alex, untuk pada kondisi seperti ini. Bagaimana kita untuk melatih tadi pengenalan akan Tuhannya itu. Terima kasih banyak Pak Baginda, Bang Alex, dan rekan-rekan semua. Blessing. Thank you, Bang Iwan. Silakan, Bang Alex. Tuh kan susah pertanyaannya Bang Iwan. Ngajak mikir soalnya. Sampai lupa ya, Bang ya? Thank you. Ya, setuju Bang ya. Itu memang makanya tadi sebenarnya saya dari awal tuh agak takut hanya berdasarkan ayat itu kita membangun pengertian tunggal tentang takut akan Tuhan. Makanya dari awal saya bilang saya berikan spektrumnya dan mungkin saya pakai pola berpikir gimana caranya membangun itu. Makanya saya lebih masuk kepada pengenalan. Jadi dalam persiapan juga saya menikmati yang Abang bilang tadi juga ya, bahwa ini dikaitkan kalau teman-teman perhatikan ayat 10 dan juga ayat yang ke-11 itu dikaitkan dengan yang tadi Bang Ikhwan katakan dengan kurang tadi dan ini ya, apa istilahnya yang tadi takut akan Tuhan itu dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi. Nah, makanya beberapa penafsir mengatakan Daud mengalami situasi yang nyawanya terancam. Jadi dia melihat seperti yang di luar dia semua itu sedang mengancam nyawanya. Jadi saya lupa siapa yang tafsirannya siapa tuh bilang ini kalau lihat ayatnya it's about provision. Fear of the Lord linked with provision. Apa bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan. Nah, ketakutan. Nah, makanya dipakai istilah kan sebab tidak berkekurangan, orang yang takut akan dia. Ini kekurangan apa gitu ya. Nah, lalu kemudian dijabarkan. Nah, ini juga yang ayat 12 yang saya bahas tadi. Takut akan Tuhan di-link dengan bagaimana melanjutkan pengajaran itu kepada orang lain. Jadi takut akan Tuhan itu, makanya saya bilang spektrumnya tuh bukan cuma about diri, tetapi meluas begitu. Nah, di dalam Amsal 1 misalnya takut akan Tuhan dikaitkan lagi sama hikmat. Nah, itu ada tafsiran lain lagi yang menarik berkaitan dengan hikmat, bahwa takut akan Tuhan itu juga bicara sesuatu yang praktikal gitu, karena hikmat dalam Ibrani itu sesuatu yang daily life. Nah, jadi itu yang saya tidak mau terjebak dalam memberi satu pengertian tentang takut akan Tuhan hanya dari ayat ini lalu inilah segalanya gitu. Nah, tapi menarik tadi yang Bang Ikhwan angkat soal takut itulah manusia. Survei yang saya baca, satu survei bicara ada 3 ketakutan yang nomor 1 atau 3 top 3 ketakutan anak muda. Ini survei terhadap milenial. Yang pertama, takut akan masa depan. Nah, yang kedua, takut akan kegagalan, takut gagal. Dan yang ketiga, top 3-nya ini adalah takut kesepian. Nah, itu tadi saya coba relate gitu ya. Ketakutan-ketakutan itu ternyata Tuhan jawab, atau fear of the Lord itu munculnya di dalam menggumulkan firman begitu. Takut masa depan, ya Tuhan ingatkan ya masa depan itu bukan mencapai apa misalnya, tapi kamu sedang bersama saya nggak? Nah, itu kan kayak Tuhan kayak berikan lagi something more deep than just what should I get, tapi with whom is my life with gitu. Lalu kemudian yang kedua soal takut akan masa depan, takut kegagalan. Jadi orang juga maunya selalu berhasil begitu ya. Jadi Amsal 3 mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kadang-kadang saya pikir apa sih yang ditawarkan oleh ayat itu? Apakah kalau kita pegang itu kita nggak pernah gagal? Yang orang lihat dalam hidup. Tapi percaya kepada Tuhan itu menunjukkan sebuah itu yang saya bilang tadi ya. Saya lebih melihat ini masalah sikap hati sih ya. Sikap hati yang terus-menerus, jadi bukan hanya pilihan tindakan. Karena pilihan tindakan kita, banyak kali kita masih gagal juga sih. Walaupun obedience itu outer look-nya, tetapi it's more about the posture of heart.
Jadi menghadapi ketakutan-ketakutan itu, bangunlah sikap hati yang terus cari Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita mesti ngaku, ya Tuhan gue salah pilih kemarin nih, makanya gagal dia. Tapi I really want to build a posture of heart that will always love you begitu. Lalu takut akan kesepian, nah itu yang saya nikmati bagaimana, iya ya, banyak kali kita itu sepi karena kita tuh nggak pernah sadar Tuhan ada gitu. Nah, takut akan Tuhan itu kan sikap yang menyadari Tuhan engkau selalu ada. Meskipun aku berasa engkau nggak ada, dunia bilang mana Tuhan dalam situasi ini, tapi aku yakin, percaya firman-Mu engkau ada. Nah, itu kalau aku ya cara refleksi terhadap ketakutan tadi ya Bang. Jadi beberapa ayat di Alkitab itu justru Yesus sendiri mengalami ketakutan sampai dikatakan keringatnya seperti cucuran darah. Nah, tapi ada satu komentar yang aku baca untuk ini, dia bilang begini. Semua fear itu membuat Daud yang ketika, jadi semua fear yang, dia bilang ini, fear Daud terhadap raja yang begitu berkuasa di wilayah itu, ternyata dikalahkan dengan fear Daud kepada raja alam semesta. Dan itu membuat Daud jadi bisa apalah istilahnya, berani menghadapi atau melihat sebuah masa depan di balik ketakutannya kepada raja setempat. Nah, kalau nanti yang kedua mungkin ya itu menarik juga. Thank you Bang untuk masalah kurang tadi ya. Itu saya belum gumuli khusus ya kalau kurang ya. Ini masih gumuli yang takut-takut dulu. Tapi ya kurang itu saya pikir juga jadi sebuah ini ya, sebuah penanda bahwa ada something yang kita lack sih ya. Dan lack-nya itu kadang-kadang langsung dijawab isinya Tuhan gitu, kayak klise banget gitu ya. Itu perlu di-share lebih dalam bagaimana kehadiran Tuhan yang memenuhkan. Nah, itu perlu mungkin ini ya, kita perlu PA bagian lain di Alkitab untuk menikmati yang Bang Ikhwan bilang tadi. Tapi it's a good thing. Mungkin refleksi kita malam ini ya, termasuk buat saya gitu. Apa sih yang kurang buat gua gitu ya? Dan bagaimana takut akan Tuhan itu memenuhi itu. Nah, itu gimana kita berefleksi, dan mungkin kalau Abang ada 1-2 hal refleksi pribadi boleh Bang? Dikembalikan lagi nih bolanya nih. Silakan disunduh. Biasanya udah dipikirin nih pasti. Iya. Enggak sih. Tadi Bang Alex sebenarnya udah singgung juga Mazmur 23 kan ya. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Jadi itu secara hafalan gampang, tetapi kalau secara kehidupan, itu yang tadi Bang Alex sebenarnya udah uraikan juga, cuman memang kayaknya saya juga terus belajar sih, gimana ketika kita mendengarkan apa ya, kita bisa bilang itu sebuah tragedi di masa-masa pandemi ini. Ya, kita semua tahu ada sahabat kita yang dokter menolong orang COVID banyak, tapi ya benar yang kesepian Bang Alex bilang tadi dengan segala nuansanya. Jadi saya rasa Ebi juga merasakan itu, Arman juga merasakan itu, Arnold mungkin juga. Jadi banyak di antara kita yang punya kekayaan kisah terhadap kitab Mazmur ini. Jadi mungkin betul yang Bang Alex bilang, kita apa ya? Kalau mendefinisikan kurang kata-kata kali Bang Alex. Jadi memang betul, kalau cerita nanti waktunya yang kurang. Jadi ya jadi saya coba bagi stimulus saja, dan saya rasa tiap-tiap pendengar PA ini punya kekayaan kisah masing-masing. Thanks ya Bang Alex. Terima kasih Bang. Thank you Bang Alex, juga Bang Ikhwan, Om Ikhwan ini yang sudah memperkaya pendalaman kita ya pada malam hari ini. Nah, teman-teman, mungkin kalau masih ada yang memiliki pertanyaan atau ingin bersaksi, kita masih punya sedikit waktu. Silakan bisa raise hand atau ditulis di kolom chat. Tapi ini tadi juga saya lihat ada sedikit tambahan statement dari Kak Solidio ini. Bagaimana kita bisa takut akan Tuhan, yaitu salah satunya kita harus bisa menikmati firman Tuhan itu. Bagaimana ketika dulu saya pertama kali terjun di dalam pelayanan di PMK atau di kampus itu, saya sebenarnya agak asing gitu dengan istilah ini ya.
menikmati firman Tuhan. Jadi setiap kita mau pelayanan itu pasti pengurusan nanya dulu, gimana HPDT kamu? HPDT, apaan tuh HPDT gitu. Terus, oh ternyata hubungan pribadi dengan Tuhan gitu. Waduh, itu benar-benar waktu saya pertama kali masuk kuliah tuh asing sekali. Walaupun ya saya sudah dari lahir gitu ya, Kristen, tapi saya baru dengar itu sekali itu gitu. Hubungan pribadi dengan Tuhan tuh ternyata penting ya kalau kita mau melayani atau kita mau, ya kalau dikaitkan dengan tema yang hari ini ya, kita mau takut akan Tuhan itu, gimana sih sebenarnya hubungan pribadi dengan Tuhan itu kita menikmati nggak setiap hari gitu. Mungkin itu kali ya kalau yang terima kasih Kak Solidio untuk tambahannya. Apakah masih ada lagi teman-teman? Sudah cukupkah pertanyaan atau kesaksiannya? Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang sudah nggak ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau mau bersaksi, iya tadi kalau Kak Anggi tadi katanya sih kepencet, tapi saya nggak tahu kalau dia memang ternyata kepikiran sesuatu gitu ya, boleh juga Kak Anggi kalau berubah pikiran. Ya. Ya, oke, teman-teman, kalau sudah nggak ada lagi yang ingin berbagi atau mengajukan pertanyaan, saya ingin ucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi dan bertanya pada malam hari ini. Kiranya materi PA kita pada malam hari ini juga boleh memberkati dan menginspirasi teman-teman semua di dalam menjalani hidup setiap hari dengan senantiasa takut akan Tuhan. Dan untuk menutup sesi PA kita, kembali saya ingin mempersilakan kepada Bang Alex, sekiranya ada semacam rangkuman atau closing statement yang tentunya akan menjadi bekal nih bagi kita semua yang ada di sini untuk lebih mampu lagi menjalani hidup ini dengan rasa takut akan Tuhan. Silakan Bang Alex. Wah, ini closing statement ini agak sulit ya. So, diminta merangkum. Merangkumannya dengarkan ulang. Iya, kalau saya sih mencoba melihat ini bukan sebagai konsep belaka ya, tetapi sebagai bagian kehidupan dari orang-orang yang sudah mengalami karya penebusan Kristus. Saya pikir di Perjanjian Baru kita dapat yang lebih luas, lebih lengkap, lebih utuh, bahwa kehadiran Kristuslah yang Immanuel itu. Jadi bukan hanya Allah yang tinggal jauh di atas sana, tetapi dia dekat kepada kita, dia menjadi manusia, menunjukkan kemahakuasaan dan pada saat yang sama kerapuhan. Sehingga ada sebuah pujian judulnya Meekness and Majesty, how to combine meekness and majesty, tapi kemudian referennya cuma berkata gini, come and bow before him. Jadi biarlah teman-teman menjalani hidup yang makin kenal Tuhan, makin akhirnya juga menyembah dia dan menyerahkan hidup kita dipimpin oleh satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong kita melalui situasi ini. Mungkin itu saja. Thank you. Thank you, terima kasih Bang Alex untuk closing statement yang sudah disampaikan buat kita semua. Dan teman-teman, kembali saya mau ajak kita semua untuk sama-sama